Yang dimaksimize adalah profitnya, profit pengambilan barang dengan kombinasi barangnya, dengan constraint adanya bobot yang tidak boleh lebih dari suatu nilai. Nah, di sini kita kan tahu jumlah barangnya, maka nanti contoh kasusnya ada di sini. Contoh N sama dengan 3, M sama dengan 5, dan ada jumlah barang dengan bobot dan profitnya sesuai di tabel gitu ya. Dalam kasus integer knapsack, worst case adalah tidak ada barang. Tidak ada barang yang bisa kita ambil. Artinya apa? Eh, setiap barang, setiap N, W lebih dari M. Artinya apa? Solusinya adalah 0, 0, 0 untuk kasus dengan 3 barang. Ini adalah worst case-nya. Best case adalah semua barang itu bobotnya kalau diambil semua kurang dari atau sama dengan M. Semua barang ya. W1, W2, W3 itu W1 tambah W2 tambah W3 itu kurang dari atau sama dengan M. Sehingga solusi best case kita adalah 1, 1, 1. Nah, dengan pendekatan program dinamis, ya, solusi kita, ini kan sudah ketahuan ya, solusi kita pasti ada X1, X2, dan X3. Maka tahapnya itu sama dengan N. Karena N-nya ada 3, maka tahapnya ada 3. Nanti yang perlu kita perhatikan adalah setiap tahap itu merepresentasikan pengambilan barang ke tahap itu, sesuai tahapnya. Kalau tahap satu berarti pengambilan barang satu, kalau tahap dua berarti pengambilan barang kedua, kalau tahap tiga itu pengambilan barang ketiga. Jadi misalkan dengan kasus ini, tahap adalah proses memasukkan objek ke dalam knapsack. Jadi kalau tahapnya barangnya ada 3, maka tahapnya ada 3. Status dalam kasus knapsack direpresentasikan dengan variabel Y, menyatakan kapasitas muat knapsack yang tersisa setelah memasukkan objek pada tahap sebelumnya. Jadi nanti ini kita ada proses pengurang-ngurangan gitu ya. Dari tahap ke satu, kita masukkan objek ke satu dalam knapsack ya, untuk setiap satuan kapasitas knapsack sampai batas maksimumnya. Jadi maksudnya gimana nih untuk poin yang ketiga? Jadi kalau di poin ketiga, misalkan di tahap satu, kita adalah barang satu, berarti di sana N1 dengan W1 dan P1 gitu ya. Kita akan memasukkan objek ke satu ke dalam knapsack untuk setiap satuan kapasitas knapsack. Jadi kalau kapasitasnya ada 5, nanti kita akan mencoba setiap satuan kapasitas knapsack itu dimasukkan barang pertama. Kenapa? Karena kapasitas kita itu ada 5. Berarti ada mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, hingga 5. Selanjutnya eh, di sini ada proses selanjutnya yaitu pengecekan barang ke satunya dulu. Pengecekan Engineer. barang ke satu, gimana Mas? Ada yang open mic? Oke. Mulai dari barang ke 0, barang ke satu. Kenapa perlu kita cek untuk setiap kapasitas? Karena untuk base case kita itu adalah ketika semua barang diambil. Nah, ketika semua barang diambil, kita tidak tahu apakah dia bobotnya itu sama dengan M atau tidak. Jadi ketika base case itu diperolehnya di mana gitu ya. Jadi untuk
untuk pengecekannya di sini, kita perlu ngecek semua. Kan nggak ada yang tahu kalau ternyata base case-nya itu diambil semua barang, tapi cuman bobotnya cuma tiga. Dengan kasus berarti bobotnya semuanya satu, satu, satu. Berarti dia solusinya ada di sini, solusi optimalnya. Tapi kita kan nggak bisa kayak, oh udah optimal nih, stop aja gitu. Kenapa kita perlu ngecek ke semua nilainya? Karena ketika kita mengecek semua nilai dari satuan kapasitas knapsack-nya, kita pasti akan menemukan solusi optimal ketika kita ngecek di kapasitas maksimumnya untuk setiap tahapnya gitu ya. Makanya nanti ketika solusi knapsack itu kita selesaikan dengan program dinamis, solusinya pasti ketemu di tahap N dengan bobot yang maksimum. Jadi ntar solusi itu ketemu selalu di tahap terakhir dengan kapasitas total maksimumnya itu di kapasitas maksimum berapa gitu. Dan inilah kenapa kita perlu mengecek, memasukkan setiap objek ke dalam knapsack untuk setiap satuan kapasitas knapsack. Terus nanti di sini kita akan ada proses pemasukan objek pada tahap ke K. Ketika kita masukkan objek tersebut di tahap K, maka kapasitas muatnya kan otomatis dari yang sisa yang kita cek akan dikurangi dengan barang yang kita masukkan. Maka di sini akan muncul Y min WK. Nah, untuk mengisi kapasitas sisanya, kita menerapkan prinsip optimalitas dengan mengacu pada nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisanya. Nilai optimum pada tahap sebelumnya adalah FK-1, ini berarti tahap sebelumnya dari Y min WK untuk setiap nilai eh, kapasitas satuan maksimum yang kita periksa. Nah, untuk setiap satuan kapasitas maksimum yang kita periksa, kita akan membandingkan profit dari pengisian tahap ke K, yaitu di sini akan ada barang PK ditambah nilai profit sebelumnya dengan profit sebelumnya aja, yaitu FKY. Artinya apa? Kalau nanti barang sebelumnya kita ambil ini profitnya lebih besar, berarti barangnya kita masukkan sebagai solusi baru. Tapi kalau barangnya lebih kecil, berarti profitnya lebih kecil, barang sekarang berarti nggak perlu kita masukkan ke dalam knapsack. Jadi nanti karena apa pada setiap tahap itu kita melihat menentukan mau diambil atau tidak barang ke satu atau ke K itu sendiri. Nah, selanjutnya dengan seperti ini kita perlu yang namanya beberapa basis gitu ya. Karena dengan adanya pengurangan antara Y dengan WK, di mana Y itu mulainya 0 sampai M gitu ya. Nah, ketika barang itu punya bobotnya satu misalkan, W1 sama dengan satu, ketika Y-nya 0, maka Y min K, Y min K, Y min WK itu akan sama dengan 0 min 1, nilainya adalah negatif. Nah, ketika nilainya negatif ini, kan nggak mungkin ada nilai yang negatif. Ketika nilainya negatif itu artinya apa? Dia melanggar constraint, di mana barang yang diambil dengan kapasitas bobot maksimal yang kita periksa itu lebih besar dari barang yang kita ambil. Makanya nanti di sini akan ada basis sendiri gitu. Jadi nanti relasi rekurensnya di sini basisnya adalah untuk tahap awal dia kan pasti akan mengambil F0 gitu ya. Karena kan tadi mulainya dari FK-1. Di sini kan ada FK-1. Untuk tahap pertama maka 1-1, maka dia akan menjadi F0. F0 itu selalu bernilai 0 jika nilai Y-nya adalah positif. Itu F0 ya.
Nanti kalau FKY dengan nilai yang negatif, berapapun di tahap berapapun gitu ya, kalau misalkan Y-nya jadi negatif gitu ya, dia nilainya akan menjadi tidak terhingga. Artinya apa? Ketika Y negatif, itu artinya apa? Pengambilan barang itu melanggar constraint. Makanya diberi berat negatif tak hingga. Karena di sini kan kasusnya maksimasi atau memaksimalkan. Dengan opsi berapapun, kalau dibandingkan dengan nilai negatif tak hingga, pasti akan lebih besar yang nilai lainnya. Sehingga tidak akan pernah dipilih opsi yang melanggar constraint ini gitu. Nah, nanti rekurensinya apa? Rekurensinya berarti untuk setiap tahap, kita akan memaksimalkan tahap sebelumnya, kalau nggak ngambil barang, kalau barang sekarang nggak dimasukkan, dengan kalau barang sekarang dimasukkan, ini akan menjadi rekurensinya. Jadi di sini. Sehingga nanti solusi optimalnya itu pasti ada di Fn dan M. Gitu. Nah, tapi kan tadi kita akan mengecek Y untuk setiap satuan kapasitas maksimumnya. Jadi, makanya di sini satuannya masih maksimum kapasitas maksimumnya masih di angka satuan, belum sampai puluhan gitu. Karena nanti barisnya akan terlalu banyak. Contoh tahap satu, tadi rumus awalnya adalah di sini ada max F K min satu Y, PK plus F K min satu Y min W K. Karena tahap satu maka K sama dengan satu. Sehingga muncullah F0 Y P1 F0 Y min W1. Karena pada tahap ke satu, maka kita akan memeriksa pengambilan barang ke satu, di mana W1 sama dengan 2 dan P1 sama dengan 65. Makanya di sini dia P1-nya jadi 65, W1-nya jadi 2. Ya. Terus selanjutnya adalah Y adalah satuan untuk satuan nilai maksimum kapasitas untuk semua satuan nilainya yang bagian ini ya. Satuan kapasitas knapsack sampai batas kapasitas maksimum. Sampai di sini kita berarti harus memeriksa. Nah, nanti di dalam max ini kalau yang dipilih yang sebelah kiri artinya barang tidak diambil. Tapi kalau yang dipilih adalah yang parameter kedua, artinya barang diambil atau dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, sekarang kita cek untuk Y sama dengan 0, ya. Parameter pertama adalah F0Y, artinya F00. Karena untuk segala basis F0, ya, F0 itu nilainya adalah 0, maka untuk kolom ini dia pasti semuanya adalah 0. Karena F0. Ya, selanjutnya untuk parameter kedua dia ada penambahan profit. Jadi nilainya nggak mungkin bulat selalu F0 gitu ya. Di sini ada 65 ditambah F0 Y-2. Berarti di sini akan ada 65 ditambah F0, Y-nya adalah 0 min 2. Berarti ada 65 ditambah F0 min 2. Ketemunya adalah 65 ditambah negatif tidak terhingga. Kenapa negatif tidak terhingga? Karena untuk semua nilai Y yang negatif ya di basis kita, untuk semua nilai Y yang negatif, berapapun nilai K-nya,
dia pasti akan menjadi negatif tak terhingga. Sehingga hasilnya adalah negatif tak terhingga. Munculnya di sini. Nah, di sini ada dua, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya. Solusi optimum karena kasusnya adalah maksimasi gitu ya, memaksimalkan, maka nilai F1 Y dengan Y adalah 0 adalah maximize antara 0 dan negatif tak hingga. Karena pasti lebih besar 0 daripada negatif tidak terhingga, maka di sini ya diambil 0. Ketika yang diambil adalah sebelah kiri atau parameter yang pertama, maka di sini X1 tidak berubah. Seperti itu. Sekarang saya lanjutkan. Untuk F1 berarti sama ya, karena di sini masih makainya F0 min 1. Itu untuk F1. Lalu untuk F2 gitu ya, F1 2. Di sini akan ada 0 karena masih 0 semua, terus akan ada 65 ditambah F0 2 min, sorry, 2 min 2 sama dengan 65 ditambah F00. F00, jadi Y-nya positif dan dia F0, berarti dia adalah basis yang 0. Maka di sini 65 ditambah 0 hasilnya adalah 65. Munculnya 65. Yang lainnya nanti akan berubah di sisi Y-nya saja ya, F01, F02, dan F03. Tapi nilainya pasti selalu 65. Nah, karena yang paling gede itu ada di parameter kedua, yang 65, maka di sini barang pertama kita ambil. Nah, ini adalah tahap pertama. Untuk tahap kedua, nanti kita akan nge-refer dari F1 ini. Jadi nanti kita akan balik lagi ke F1 di situ. Karena F1 pasti akan masuk di kolom sini untuk tahap 2. Jadi nanti di tahap 2, di sini tahap 2, K sama dengan 2, maka W2 sama dengan 3, dan P2 sama dengan 80. 80, 3, karena ada K-nya 2, K-1, jadinya 1. Jadi di sini ada F1Y, ya, F1Y untuk nilai Y berapapun, nilainya diperoleh dari tabel yang sebelumnya. Ini adalah F1Y dipakai di tahap 2. Ini F1Y sama persis gitu ya. Selanjutnya untuk parameter yang kedua dia ada 80. 80 F1 Y-min 3. Untuk Y sama dengan 0, 1, dan 2, mereka akan menghasilkan negatif tak hingga karena Y-nya dikurangi 3 sehingga akan menghasilkan negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Karena di sini nilainya tak hingga, pasti yang diambil adalah yang sebelah kiri. Ketika sebelah kiri itu diambil, ya, solusi optimum, kita akan menentukan pengambilan barang kedua. Jadi ya tidak berubah gitu. Masih sama di sini ya, masih sama persis. Masih sama persis. Mulai barang ketiga di sini akan menghasilkan 65 itu dari tabel sebelumnya, di sini ada 80 ditambah F1 Y-min 3. Dengan Y-nya adalah 3, maka akan sama dengan 80 ditambah F10. F10 kita bisa nge-refer ke sini. Hasilnya adalah 0. Maka hasilnya 80. 80 sama 65 lebih gede 80. Maka di sini kita ganti. Jadinya 010. Dengan cara yang sama dilanjutkan.
di Y sama dengan 5, di sini akan ada pengecekan antara F1 Y-nya adalah 5, 65 gitu ya, ditambah 80, ditambah F1 5 min 3, berarti 80 ditambah F1 2. F1 2 itu artinya apa sih? F1 2 itu yang ini ya. F1 2 itu artinya barang pertama diambil. Ketika di sini F1 2 hasilnya adalah 80 ditambah 65, totalnya adalah 145, maka yang ini itu representasi solusinya adalah 110. Sedangkan yang ini adalah 100. Karena diambil yang maksimal dan di sini dia tidak tak negatif tak hingga gitu ya, artinya tidak melanggar constraint, maka yang diambil adalah 145. Solusinya kita update di sini. Ini di tahap kedua. Selanjutnya di tahap ketiga, dengan cara yang sama, K sama dengan 3, W3 sama dengan 1, P3 sama dengan 30. Nah, ini yang karena PW-nya hanya satu, yang nilainya negatif adalah ketika Y-nya 0. Sisanya Y-nya bernilai lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga ini jelas negatif ya, ini 0. Nah, yang ini, yang Y sama dengan 1, dia 30 ditambah Y-nya 1 dikurang 1, 0, F2, 0, itu nilainya berapa? Kembali, F2, 0, dia nilainya adalah 0. Maka di sini nilainya 30. Yang diambil adalah 30. Maka di sini diupdate. Dengan cara yang sama dilakukan, ketemu di Y sama dengan 5, baris ini, baris terakhir, dia pasti akan selalu menjadi solusi optimum kita. Jadi dia pasti akan menjadi solusi optimum kita. Jadi perhatikan bahwa nilai solusinya itu naiknya secara steadily ya tadi ya, secara tidak langsung. Jadi dari 0, 35, 65, 95, 110 baru ke 145, nggak loncat-loncat. Jadi ketika nanti tanya solusi optimum, pasti ketemunya ada di sini. Jadi nanti pasti akan ada di sini solusi optimumnya. Nah, dalam kasus ini solusi optimumnya adalah mengambil dua barang 110 dengan profitnya adalah 145. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?